Itu benar nggak, Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu, itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence, ada 3 konsultan yang terlibat, FGI, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Kata-kata Ahok kembali terbukti, terbongkar skandal besar korupsi LNG Pertamina. Orang dekat SBY terseret, tersangka utama belak-belakan beberkan perintah presiden era tahun 2013. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tahun 2013. 2013. Iya. Itu berarti ada Menteri BUMN-nya juga, Bu? Sebagai ini. Saya juga mengeluarkan Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Inpres 1 Inpres nomor 14 tahun 2011 Inpres 14 ya kalau nggak salah tahun 2010. Tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Tolong nanti yang UKP 4 tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target keberhasilan. Betul, 2013 yang UKP 4. Presidennya siapa waktu itu, Bu? Presidennya tahu siapa. Jadi kadang-kadang mohon maaf saja, banyak oknum direksi BUMN juga seolah-olah takut padahal juga maling. Oh, memang ada niat. Memang ada mens rea, ya balik ke mens rea. Tiba-tiba Anda udah jadi komut di swasta. Mungkin Anda kontraknya Anda curi ayam. Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga. Termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi ini. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain? Itu mens rea-nya ada. Tapi mungkin Anda terlindungi oleh oknum BPK, tapi nggak ada kerugian kan? Bukaren. Tahu kan Bukaren kan? Bukaren yang sebagai tersangka itu, Pak ya? Hah? Bukaren yang tersangka itu? Iya. Pak ditanya aliran dana nggak sih Pak terkait ke arah Bukaren ini? Nggak ada. Ya. Udah. Bapak kan bahas lain terkait. Ditanya tahu nggak itu beli LNG, saya bilang nggak tahu ya. Sudah. Ada berapa pertanyaan, Pak? Aduh, nggak hafal aku. Maaf, Pak. Ada saya, transparansi kita malah taruh di SSD.com ini orang dari KPK. Jadi sekarang kita ada MOU dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja. Kita mau kejar PPAP. Jadi sekali lagi siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Kami akan lacak dari PPAP. Saya katakan nggak ada rahasia di sini, semua dibuka. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina. Saya tentu tidak mau mendiskreditkan siapapun. Tetapi sejak awal saya bilang bahwa ketika saya dipercaya, diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai pembantu beliau untuk mentransformasi BUMN, sejak awal saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN. Kasus dugaan korupsi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Pertamina tengah menjadi perbincangan karena banyaknya masalah. Dugaan korupsi LNG di PT Pertamina Persero awalnya sudah diungkapkan oleh Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang mengendus ada yang tidak beres dengan kontrak jual beli LNG yang dilakukan perusahaan. Dugaan itu disampaikan Ahok pada awal 2021 silam. Mengutip dari CNBC Indonesia, disampaikan Pertamina memiliki 2 kontrak jual beli LNG yang diduga bermasalah. Salah satunya perjanjian dengan Anadarko Petroleum Corporation pada Februari 2019. Dalam perjanjian itu, Pertamina akan membeli LNG dari Mozambik, LNG One Company Pte Ltd. Entitas penjualan bersama yang dimiliki Mozambique Area One Co Venture. Perjanjian itu berlaku untuk 1 juta ton LNG per tahun (MTPA) dengan jangka waktu 20 tahun dan direncanakan mulai dipasok pada 2024 mendatang. Ahok pada saat itu mengatakan pihaknya memang tengah melakukan audit internal untuk perjanjian jual beli LNG Pertamina yang bermasalah itu. Ia juga mengakui akan 2 kontrak perjanjian jual beli LNG yang tengah diaudit, namun ia enggan menjelaskan secara rinci. Dan kini kasus tersebut menemui titik terang
KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina tahun 2011-2021. Karen membantah kebijakan yang dibuatnya terkait pengadaan LNG di PT Pertamina tak diketahui pemerintah pusat kala itu. Karen mengklaim pengadaan LNG di PT Pertamina sudah berdasarkan hasil pertimbangan dan melibatkan konsultan. Bahkan saat itu seluruh direksi PT Pertamina menyetujui pengadaan LNG. Karen lantas menyeret nama Dahlan Iskan yang merupakan Menteri BUMN saat itu. Ia menyebut Dahlan merupakan penanggung jawab dari pengadaan LNG di PT Pertamina. Melihat pengakuan Karen, masalah ini kemungkinan memang ada sangkut pautnya dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu era SBY. Ada kemungkinan SBY memiliki andil besar dalam kasus ini. Terlebih menurut pengungkapan Karen, kasus LNG ini juga melibatkan menteri eranya SBY yaitu Dahlan Iskan. Ahok ini memang berani. Kata-kata Ahok pun terbukti kembali. Ternyata memang ada campur tangan oknum-oknum pemerintah sebelumnya yang memang nakal menggerogoti uang negara. Maka inilah mengapa Ahok sampai menyikat habis para mafia di Pertamina. Karena memang masih ada mafia-mafia yang licik yang bercokol bawaan pemerintah sebelum Jokowi. Ketua KPK Firly Bahuri pun menjelaskan, peristiwa dugaan korupsi itu terjadi pada 2012 saat PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Berdasarkan proses penyidikan, perkiraan defisit gas akan terjadi pada kurun waktu 2009 sampai 2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN, industri pupuk dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, Karen secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan pada lingkup rapat umum pemegang saham RUPS dalam hal ini pemerintah tidak dilakukan, sehingga tindakannya tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap oleh pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, KPK menyebut perbuatan Karen Agustiawan dari kasus dugaan korupsi di PT Pertamina merugikan keuangan negara sebesar 140 juta US dollar atau sekurang-kurangnya senilai 2,1 triliun rupiah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Mansum, Kiai Saifullah Mansum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang beliau gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mansum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Mansum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH Pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR
Lah ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang anu ya, boleh pembina Ciki ya. Itu aja. Lebih dulu. Itu daripada deklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu atau Semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau belum dibuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun nggak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JKHNU. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mas'um, dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower, Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mas'um menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mas'um saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean nggak jelas mengundang saya. Kalau gitu nggak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, nggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, "Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa." Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, "Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ. Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan."
Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati. Enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?